Halo Sobat Unggul, selamat datang kembali di podcast Esa Unggul. Bersama saya Bila yang akan menjadi host kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, apabila Sobat Unggul saat ini sedang menyaksikan podcast ini, berarti Sobat Unggul sangat beruntung. Karena kali ini podcast Esa Unggul yang saya bawakan merupakan podcast Esa Unggul edisi spesial. Kali ini podcast Esa Unggul spesial ini adalah podcast Esa Unggul series, yaitu Cerdas Ekoenzim bersama Esa Unggul. Dan pada episode ini kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai program Ekoenzim dan MPKM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul. Nah, untuk mengupas edisi spesial podcast Esa Unggul series Cerdas Ekoenzim bersama Esa Unggul, episode kali ini tentu saya nggak sendirian nih. Hari ini saya ditemani oleh dua tamu kehormatan, yaitu Esa Unggul Heroes terkait kelestarian lingkungan kampus Universitas Esa Unggul kita yang sehat dan asri ini. Yaitu kita bersama Pak Helmi. Oke. Boleh di-shoot Pak Helmi-nya? Oke. Pak Helmi ini selaku Kepala Biro Umum Universitas Esa Unggul dan Ketua Program Green Metric Universitas Esa Unggul. Kemudian saya juga bersama Bapak Rashid selaku Kepala Lab Ilmu Kesehatan Terpadu ya Pak ya? Betul sih. Oke, tapi kayaknya kurang seru nih kalau saya yang kenalin. Jadi boleh dong Pak diperkenalkan kepada para Sobat Unggul terkait posisi dan peran Bapak, biar mungkin nanti kalau Sobat Unggul papasan jadi tahu nih, oh ini Bapak yang dibalik kenapa Esa Unggul nih lingkungannya sehat dan asri nih gitu Pak. Oke, boleh Pak. Baik, halo Sobat Unggul. Iya. Nama saya Helmi, di Esa Unggul ini kurang lebih hampir 15 tahun ya. Wow. Kebetulan saya saat ini di Biro Umum atau di sarana prasarana kampus, itu terkait dengan fasilitas, belajar mengajar dan lingkungan di sekitar kampus. Ini juga sebenarnya Pak Rashid ini selain kepala lab, ini juga anggota dari Green Metric Esa Unggul. Oh iya, betul. Tim dari program Green Metric Esa Unggul. Iya. Oke. Kalau gitu Pak Rashid boleh Pak kenalin. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Sobat Universitas Esa Unggul atau dipanggil Sobat Unggul ya. Salam kenal, saya Rashid. Saya sehari-hari ada di program studi nurse Universitas Esa Unggul, tepatnya di Fakultas Ilmu Kesehatan. Selain itu juga saya ada di Laboratorium Ilmu Kesehatan Terpadu Universitas Esa Unggul selaku Kepala Laboratorium dan juga selaku tim dari UI Green Metric Universitas Esa Unggul. Jadi nanti kalau kita ketemu ya untuk Sobat Esa Unggul dimanapun berada, baik yang di kampus Jakarta, Bekasi dan juga kampus Tangerang, tidak perlu sungkan menyapa saya ya, karena tentunya saya menjadi bagian Esa Unggul. Dan bagi yang ingin memakai laboratorium kesehatan, siapapun itu silakan boleh menghubungi saya. Oke, terima kasih Pak Helmi dan Pak Sama-sama. Rashid. Ya, jadi seperti yang aku bilang tadi, mereka berdua ini adalah Esa Unggul Heroes nih yang menjaga kesehatan dan keasrian lingkungan kampus kita. Oke. Nah, kita nih mau langsung aja masuk ke topik kita nih karena cukup berat dan panjang sepertinya. Jadi saat ini kan isu lingkungan itu memang nggak ada habisnya kalau dibahas ya Pak ya. Salah satunya juga permasalahan sampah organik yang berasal dari entah tumbuhan, entah hewan, dan itu juga berdampak di kampus-kampus kita gitu ya Pak. Nah, kondisi yang dimana isu kesehatan lingkungan itu juga nggak luput dari perguruan tinggi yang juga ikut disorot gitu Pak. Iya. Kita mulai sering mendengar gencarnya gerakan atau program kampus hijau dengan tajuk UI Green Metric gitu. Nah, saya mau nanya nih ke Pak Helmi. Jadi apa sih Pak sebenarnya arti dari program UI Green Metric ini untuk Universitas Esa Unggul? Oke. Jadi gini, arti daripada UI Green Metric untuk kampus Esa Unggul tentunya kita mungkin lebih ke latar belakang ya, kenapa ada UI Green Metric yang membuat mengumpulkan kampus-kampus di Indonesia keseluruhan dan juga di dunia, itu mereka menciptakan kampus yang berkelanjutan. Jadi upaya ya sustainable. Jadi upaya ketika pembangunan jalan terus-menerus, namun nantinya untuk yang generasi kedepannya itu lebih bisa menerima dan juga tidak rusak seutuhnya ketika
kita membangun sekarang, jadi berkelanjutan supaya nanti lebih aman dan nyaman untuk generasi seterusnya. Nah itu tentunya sangat berguna ya. Di Esa Unggul sendiri tentunya hal tersebut sebelum kita bergabung dengan UI Green Metric, kita tuh sudah melakukan hal tersebut, namun mungkin tidak terekspos atau tidak terangkat ya. Contoh ya penghijauan di Esa Unggul sangat hijau sekali kan gitu. Terus kebersihan juga selalu diperhatikan. Ya itu juga merupakan daripada sustainable ya. Nah, ketika UI Green Metric ada, jadi kita baru bergabung di 2019 akhir, tapi kita hanya baru belum terjun langsung ataupun mengisi borang secara utuh. Nah, di situ baru terlihat ada beberapa indikator penilaian yang memang menjadi konsentrasi dari UI Green Metric. Gitu. Jadi memang kegunaannya banyak sekali. Yang pertama, pembangunan kita jadi lebih terarah terkait green campusnya, penghematan listriknya, penghematan energinya, penghematan airnya, ya limbah juga dan lain sebagainya. Itu menjadi syarat utama ya sekarang ya, apalagi building-building yang baru yang dibuat itu menjadi syarat utama supaya bagaimana gedung yang dibuat itu menjadi apa ya namanya ya? Ada standar hijaunya gitu. Green building lah, smart building. Jadi menghemat semua energi karena pasti akan habis energi nanti kalau kita memakainya secara boros lah. Itu pasti akan habis. Nanti anak cucu kita ke depan ke belakang akan susah, akan sulit gitu nantinya. Gitu. Oke, menarik banget sih. Tapi sepertinya bisa kita lihat ya Pak, mungkin di websitenya Green Campus. Ya ada, kita ada. Boleh mungkin kita lihat yuk websitenya Green Campus Universitas Unggul, karena saya sempat ngintip juga banyak sekali ini ya, apa namanya, kutipan-kutipan apa saja yang seperti kategori tadi pengelolaan limbah, green building, mungkin di yang bagian sini ya. Ya, ini di sini kita ada 6 indikator ya. Yang pertama itu ada penataan dan infrastruktur, terus juga ada energi dan perubahan iklim, terus ada limbah atau waste ya, terus yang keempat ada water, transportasi dan edukasi. Itu 6 indikator ini yang menjadi penilaian daripada borang UI Green Metric setiap tahunnya. Yang sebenarnya udah kita lakukan sebelum adanya UI Green Metric juga ya? Iya. Oke. Kalau kita mungkin buka satu, Bapak mau buka yang mana nih Pak? Biar kita coba kulik dikit. Mungkin Sobat Unggul pengen tahu kita udah sejauh mana sih gerakannya. Mau indikator yang mana per satu aja? Boleh, boleh. Yang mana Bapak pilih? Infrastruktur boleh ataupun boleh. Yuk kita lihat sama-sama ya. Ini beneran dikupas tuntas nih, Sobat Unggul. Nah, ini gedung kita yang di Tangerang ya Pak ya? Ya, ini gedung kampus Tangerang. Itu mungkin gambarnya kita belum update ya, karena sekarang sudah jadi dan juga sudah hijau. Sudah hijau sekarang. Nah, konsep dari gedung ini sendiri memakai smart building. Smart building di sana ada pengaturan sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, dan juga pengolahan limbah walaupun hanya belum sampai dengan reduce ya, penggunaan kembali. Oke, menarik sekali ya. Balik lagi nih ke Pak Helmi dan saya, kameramen. Oke, nah kalau misalnya UI Green Metric ini dapat dikatakan program yang dikembangkan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem di kampus gitu ya Pak ya. Menurut Pak Helmi, sudah sejauh mana program ini teraplikasikan dan apakah sudah terbilang efektif pada kampus di Indonesia, khususnya di Universitas Unggul? Jadi kayak secara general di kampus Indonesia tuh di sepengetahuan Bapak tuh sudah efektif belum sih Pak? Dan khususnya di Esa Unggul sendiri udah teraplikasikan secara efisien dan efektif belum gitu? Ya, menurut data yang ada, UI Green Metric itu kan yang di nasional itu sekitar
260 peserta dari UI Grand Metric. Memang tidak semua kampus yang ada di Indonesia itu ikut serta di sini. Sudah berpartisipasi. Iya, berpartisipasi. Gitu. Sebagian besar adalah kampus negeri ya, yang tentunya dengan lahan yang luas-luas, lahan yang hijau. Nah, kalau untuk apalagi di kampus swasta, terus letaknya itu di kota. Nah, itu sulit sekali untuk lahan yang terbatas. Namun dari situ kita bisa memanfaatkan apa yang sudah ada dan juga kita terapkan menjadi indikator yang ada di UI Grand Metric. Itu sangat berguna sih. Kalau misalkan kita bicara tentang sudah maksimal belum di kampus Esa Unggul, misalnya aplikasinya UI Grand Metric ini, mungkin bisa kita lihat di ranking kita ya Pak, di Grand Metric ya Pak ya? Ya, bisa. Boleh tolong munculkan nih, kita sudah ranking berapa sih saat ini? Nah, ini ranking kita terakhir ya Pak di UI Grand Metric ya Pak? Ya, ini di 2022 kemarin kita di peringkat 33, sebelumnya di 2021 kita di 38, terus di 2022-nya itu kita di saya lupa 41 atau ya. Jadi dari tahun ke tahun kita naik. Nah, 33 ini tentunya hanya beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di 30 besar ini. Jadi mungkin sebagian besar yang peringkat se-Indonesia yang 30 besar ini ada pada perguruan tinggi negeri yang memang sudah support terkait UI Grand Metric ini. Dan juga kita juga kan baru hadir di UI Grand Metric itu di 2020 lah, 2019 itu kita baru hanya masuk pengen tahu apa nih UI Grand Metric bisa gitu. Mudah-mudahan kedepannya di tahun depannya lagi kita lebih memaksimalkan. Oke, luar biasa sekali. Saya sih applaud untuk pencapaian Esa Unggul di UI Grand Metric yang baru sebentar tapi udah peringkat 3 se-Jakarta ya. At least kita di tengah kota yang very challenging, yang dimana pasti lahan hijaunya terbatas. Dan kita juga Esa Unggul juga kan pembangunan kampus barunya kan masif ya. Jadinya tapi tetap kita berusaha sustainable dan gedung-gedung baru kita udah smart building gitu ya. Oke. Mungkin sedikit tambahin ya. Boleh Pak Rashid. Tadi lupa sampein. Tentu Sobat Unggul perlu tahu bahwa UI Grand Metric ini pemeringkatnya bukan hanya level Indonesia, tapi pemeringkatnya ini juga level dunia. Internasional gitu. Iya betul. Sehingga saat ini posisi kita di internasional itu ada di urutan 290. Betul. Jadi impresif apa ya? Itu udah sangat artinya itu bukan hal yang memuaskan untuk kami ya, tapi dengan di kelas itu kita sudah sangat baik lah istilahnya untuk level kita. Tapi tentunya kita tetap semangat lah untuk mengejar do the best aja lah. Karena kita kan mau unggul terus Pak. Betul. Karena gini, di dunia itu ada pesertanya sekitar 800-an. Kalau kita ada di 200 sekian, 290 bisa dibilang udah hampir mendekati. Top 25% lah ya gitu. Oke. Baiklah. Nah Pak, dalam rangka kameramen saya dong yang di shoot. Ya lupa nih kameramennya, keseruan nge-shoot Pak Helmi sama Pak Rashid nih. Nah Pak, dalam rangka mewujudkan dan mengefisiensikan program UI Grand Metric ini, kemarin bertepatan pada Hari Lingkungan Hidup baru minggu lalu ya, baru 5 hari yang lalu, sempat terlaksana acara festival ekoenzim di acara UI Grand Metric ya Pak ya. Nah, jadi kita penasaran nih Pak, apa saja sih agenda kegiatan yang dilakukan pada acara tersebut di festival ekoenzim? Karena mungkin kalau base-nya atau basic pendidikannya seperti Pak Rashid nih di ilmu kesehatan, mungkin ekoenzim sudah sering dengar, tapi saya atau teman-teman Sobat Unggul lainnya mungkin baru dengar ekoenzim apa sih, festival ekoenzim apa sih gitu Pak. Boleh mungkin apa saja Pak agenda kegiatan yang kemarin dilakukan di acara festival ekoenzim tersebut? Baik, Sobat Unggul, jadi kemarin kita itu ada setiap tahunnya itu kan selalu mengikuti paket yang diadakan dari UI Grand Metric ya. Nah dari peserta itu biasanya mereka membuat
lokakarya ataupun seminar. Hmm. Nah, dari universitas yang ada di Sumatera kalau nggak salah ya, mereka melakukan acara yang membuat apa sih ya, ekoenzim itu festival buang ya, menyiram atau membuang ekoenzim secara serentak. Kemarin itu diikuti 22 perguruan tinggi baik negeri dan swasta. 22 sama Esanggul 22, ya? iya termasuk Esanggul. Itu nasional berarti ya Pak? Nasional, karena kemarin kita diundang Esanggul mau ikut serta nggak? Saya bilang, wah Esanggul kan udah punya ekoenzim sendiri kan Iya. gitu, udah bikin sendiri, ngapain nggak ikut? Ya udah kita ikut aja. Saya tanya, Rasid ikut nggak? Ikut. Nah gini, ya udah kita ikut. Gitu. Jadi memang acara intinya adalah penyiraman atau pembuangan ekoenzim yang memang secara serentak. Waktu itu diadakan hybrid ya, 22 perguruan tinggi swasta dan negeri, dan juga rektor di sana hadir semuanya. Jadi kita bangga juga ya, karena kita punya sendiri, bikin sendiri. Nanti kalau ada di universitas lain itu ya mereka ya beli atau dapat dari pemerintahan atau apa. Oke, ini menarik banget Sobat Unggul. Jadi di festival ekoenzim yang baru terjadi beberapa hari yang lalu ini, kita ini agendanya adalah menyiramkan ekoenzim ke beberapa spot di kampus gitu ya, Iya. baik danau. Bisa danau, bisa tanaman juga, terus juga bisa ke kolam. Nah, cuma uniknya dari sekian banyak universitas, 21 universitas lainnya bersama kami, Esa Unggul ini ekoenzimnya punya sendiri gitu. Sedangkan masih banyak univ lain yang masih beli di tempat lain ya Pak ya. Iya. Kita udah produksi sendiri dan produksinya ini istilahnya melibatkan juga mahasiswa yang mungkin ikut MBKM di sini. Jadi kayak semuanya berperan aktif, nggak hanya dari misalkan staffnya aja gitu ya Pak ya. Kayak gitu. Oke, kita penasaran Pak sama kemarin keseruan acaranya. Mungkin kita mau lihat foto-foto kemarin nih sambil kita sharing kemarin serunya kayak gimana sih acaranya, boleh ditampilin ya. Oke, nih saya ngalingin nih. Kesini. Oke. Nah, ini itu yang di meja adalah ekoenzim kita ya Pak ya? Ya, itu produk ekoenzim kita Oke. yang memang dimotori oleh Pak Rasid ya. Iya, Karena ini Pak yang ada Rasid, di studio juga ya. kepala lab di sana, dan juga kebetulan limbah kita juga ada. Limbah sendiri Baik ya. ya, kita banyak pohon-pohon kering ya, pohon daun-daunan yang jatuh itu bisa juga buat ekoenzim ini salah satu bahannya. Terus juga kotoran atau sampah basah dari kantin Iya. itu kita bisa kumpulkan juga. Jadi memang semua kebutuhan untuk pembuatan ekoenzim sudah ada di kampus kita gitu loh. Oke. Nanti mungkin kalau mau nanya-nanya pembuatannya gimana ya ke Iya. Pak Rasid ini. Ntar lagi kita hajar nih Pak Rashid dengan pertanyaan tentang ekoenzim. Oke, ada next lagi dong, fotonya lagi ada. Oke, ini secara dekat ini Ya. udah kita kemas ya Pak ya? Ya, di sini di situ ada manfaatnya banyak, di situ nanti disebutkan. Oh, di labelnya Ya, di ya? labelnya mungkin, tapi memang kita belum mendaftarkan ke hak cipta ya. Oh, iya. Belum ya. Kayaknya harus cepet diklaim nih Pak. Jadi ini juga ada sih di produknya di studio kita sekarang. Jadi ini udah dikemas secara baik ya. Ini tulisannya ekoenzim cairan pembersih alami by Laboratorium Kesehatan Terpadu Universitas Esa Unggul. Nah, di sini juga jelas dengan takaran penggunaannya gitu ya. Ada pestisida, ada jadi kalau misalkan untuk pencuci piring nih misalnya 1 tutup botol ekoenzim dan 10 liter air gitu. Jadi kalau misalkan Sobat Unggul atau Mama atau siapanya nih mau beli silakan ya ke Laboratorium Kesehatan Terpadu nih. Soalnya ini menarik banget ya karena ini tuh ekonomis, multifungsi dan mengurangi polusi gitu. Dan jangan diminum ya guys. Jangan Jangan diminum. mabok nanti. Oke. Jadi kemarin sebelum saya ini ceritanya kita mau soft launching ini produkannya, tapi waktunya Kita sibuk terus. terus. Nggak taunya di Green Metric malah ada acara Event event itu. Udah Jadi disambut duluan ya Pak ya? iya, jadi harusnya kita keluar dulu nih, Baiklah. baru ya mau nggak mau
sekalian aja Sekalian. udah Sekalian deh, memperkenalkan. Oke. Boleh lihat foto lainnya dong kemarin yang kita di apa? Oke, ini bersama Pak Rektor kita ya. Ya, Rektor kita hadir di acara ini dan itu sebelahnya Pak Rashid kayaknya ya Pak Ya ya. itu Ya. kebetulan saya nemenin Bapak waktu itu. Oke, ini lagi apa ini Pak? Ini kita lagi sedang menyiram kolam ya, Hmm? kolam ikan Universitas Unggul di kampus Jakarta Danau ya? dengan cairannya danau. Iya. Danau Mau di atau foto danau kolamnya. dulu dong. Oke. Nah, jadi kita menuangkan cairan ekoenzim ini. Sebelumnya kan kita melakukan pengukuran air danau ini, terutama terkait keasaman, sama kita lihat bakteri yang ada di dalam air danau itu. Jadi nggak asal tuang ya Pak ya? Ya, jadi ini sekalian mini riset tim laboratorium sebenarnya. Wow, canggih banget. Sehingga kita pengen tahu sebenarnya nanti secara ilmiah berdampak nggak sih setelah kita Betul. siram ekoenzim ini kualitas airnya. Karena kan di situ juga di kolam itu kan ada ikan ya. Iya. Sebelumnya kan ikannya cenderung pada mati gitu. Apakah dengan ekoenzim ini kalau kita sudah baca manfaatnya itu kan banyak banget. Sehingga nanti kita mau buktiin juga nih gitu dengan produk yang kita bikin, apakah produk kita nih bisa benar-benar membantu salah satunya penyehatan kolam kita gitu, danau kita gitu. Wow. Jadi untuk acara ini sebelum acara ini berlangsung udah diteliti dulu Betul. karena biar nanti ada hasilnya ketahuan ya Pak ya. Betul. Keren banget sih. Nah kalau selanjutnya ini di apa ini Pak? Nah, ini siram. jadi Iya. cairan ekoenzim ini juga bisa kita manfaatkan sebagai media penyubur tanaman. Sehingga di Universitas Unggul, produk ekoenzim yang kita udah bikin ini bukan hanya dipakai sama lab gitu, tapi memang ini kita pakai untuk operasionalis sama teman-teman di biro umum. Salah satunya untuk perawatan tanaman kita, ya, karena memang dia bisa menjadi media yang untuk menyuburkan tanaman-tanaman kita gitu. Maka dari itu kita juga di sini coba ada area tanaman yang memang kita beri pupuk dengan ekoenzim, ada area tanaman yang memang pemupukannya tidak pakai ekoenzim. Nah, nanti mungkin sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita bisa lihat tuh kira-kira apakah ekoenzim kita ini bisa membantu dalam menyuburkan tanaman yang kita punya gitu. Keren Pak. Nanti kita liput ya Pak, kita masukin sosial media Esa Unggul nih Boleh, hasilnya. boleh. Mungkin saya Sobat Unggul kan penasaran hasilnya gimana ya. Ya. Ntar kunjungin terus sosial media Esa Unggul, Instagram kami di Univ Esa Unggul ya. Oke, selanjutnya ada lagi kah fotonya? Oh ini bersama-sama Nih dengan sama dengan tim lainnya. tim lainnya. Baiklah. Oke, seru sekali ya Pak kemarin acaranya. Kemudian apakah semua kampus di Indonesia, khususnya Esa Unggul itu dapat dikatakan sudah aktif dalam memanfaatkan atau bahkan memproduksi ekoenzim? Atau misalnya sebenarnya sih belum banyak yang pakai ekoenzim, atau sebenarnya sih baru 3 kampus kali ya yang bisa produksi misalnya gitu Pak? Kita penasaran aja sih. Boleh Pak Rashid, boleh Pak Helmi yang jawab ya? Boleh collab juga boleh Pak. Oke, artinya sebenarnya ekoenzim ini bukan hal baru sebenarnya di masyarakat. Bahkan ini mungkin sudah cenderung menjadi tren ya tentang produk-produk yang prinsipnya ramah lingkungan yang bisa kita buat sendiri di rumah gitu. Sehingga sebenarnya ini bukan hal baru, itu yang saya garis bawahi. Namun dengan adanya kegiatan Green Metric ini, kita memang dituntut bukan hanya mengikuti tren, tapi kita harus konsisten gitu loh. Sehingga waktu itu saya ditantang tuh sama Pak Helmi selaku ketua tim Green Metric. Pak Rashid gimana nih terkait pengolahan limbah kampus kita? Nah terutama yang organik. Karena organik itu kita menghasilkan dari 1 tim taman, 2 dari kantin ya kan. Sehingga akhirnya tim lab berupaya membantu tim Green Metric, ya udah kita inovasi limbah-limbah sayuran sama buah dari kantin dan juga tanaman yang sebelumnya kita bikin kompos waktu itu ya Pak Helmi ya, kita coba bikin ekoenzim nih ya, cuma kita bikin ekoenzimnya kita pelajarin dari artikel-artikel riset gitu, sehingga produk yang kita bikin harapannya kan bagus dan berkualitas gitu. Nah, akhirnya kami mencoba bikin itu dan berhasil lah dengan waktu yang cukup lumayan panjang kita bikinnya, yaitu sekitar 3 bulan waktu itu. Produk yang kita hasilkan itu sekitar mungkin berapa drum ya waktu itu ya Pak Helmi, sekitar 6 atau 7 drum gitu. 7 drum Berapa juga. liter tuh Pak? Itu 1 drumnya itu sekitar 50 liter. Nah, 50 kali 7. Berapa tuh? Jadi lumayan banyak. Hitung dulu.
sekitar hampir 400 atau 500 liter, belum drum-drum yang kecilnya itu. Dan di universitas lain di dalam ajang Green Metric ini bahkan bisa dibilang sudah ada yang lebih dulu membuat gitu, dan kita belajar dari situ bagaimana pembuatannya biar bagus, biar baik. Dan alhamdulillah Esa Unggul kita punya komitmen nih, akhirnya kita bikin juga. Dan ternyata ketika kita ketemu di festival ekoenzim kemarin ya, dari seluruh Indonesia ternyata belum semua yang berhasil membuat gitu. Jadi ada kalau nggak salah 3 ya Pak Helmi ya, 3 kampus yang memproduksi ekoenzimnya sendiri. Masuk kampus ya. Berarti kita bertiga gitu maksudnya. Iya, jadi itu menjadi apa ya, kebanggaan tersendiri sih buat kita. Artinya kita pertama kita bisa mereduce limbah organik yang kita hasilkan sendiri menjadi produk yang berdaya guna. Prinsipnya itu sih yang pengen kita kejar. Oke, ini apa ya, dibilang bagus, bukan bagus sih, ini tapi keren sih Pak, jatuhnya keren banget sih Esa Unggul. Karena berarti ini yang mendasari pada akhirnya kenapa dicetuskan ide mengenai pemanfaatan ekoenzim di lingkungan kampus Universitas Esa Unggul sampai akhirnya kita memproduksi sendiri, dan sepertinya kalau diperjualbelikan juga bisa ya Pak ya? Untuk saat ini sih ya, kalau memang ada yang mau beli, mungkin kita bukan jual beli ya, artinya membantu untuk pengembangan dari produk kita juga. Iya, jadi bisa nge-boost misalnya ada mahasiswa atau community kita lah yang ingin mengentreprenarialkan ekoenzim gitu ya. Jadi kita ujung-ujungnya kreatif tapi entrepreneur juga ya Pak. Bahkan kalau tidak salah ya, kalau informasi yang saya dapat dari teman-teman di kemahasiswaan, itu mahasiswa kita mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu Pak Helmi itu pernah menang tentang inovasi pembuatan ekoenzim di ajang lomba Pemprov DKI Jakarta. Itu gitu. Tahun lalu kalau saya ingat ya. Saya lupa tahunnya kapan, cuma saya dapat informasi seperti itu. Artinya sebenarnya Esa Unggul udah memulai itu sebelumnya. Dan ditambah sekarang kita ketemu dengan ajang UI Green Metric, akhirnya ajang itu juga membuat kita menjadi konsisten dan artinya serius terhadap menyikapi menciptakan lingkungan kampus yang sustainable gitu. Oke, bagus banget nggak sih storytellingnya Pak Rashid nih, gimana ceritanya program-program ekoenzim di Universitas Unggul, gimana Fakultas Ilmu Kesehatannya tuh berperan aktif menekan isu sampah organik di kampus dan lain-lain sebagainya, yang dimana pasti sangat berpengaruh bagi para pelajar di sini ya Pak, para mahasiswa yang pasti jadi lebih paham apa itu ekoenzim, khususnya mungkin di Fakultas Ilmu Kesehatan yang kayak bioteknologi ataupun keperawatan ya Pak. Jadi pasti lebih pandai, lihai dalam urusan ekoenzim. Jadi untuk bagi mahasiswa-mahasiswa yang mau MBKM juga pasti akan membawa pulang ilmu yang bermanfaat dari Esa Unggul ya Pak ya. Pasti dong. Gitu. Oke, Pak, sebenarnya kalau misalkan tadi kita ngomong ekoenzim kan kita cuma lihat nih botol, oh ini ada botolnya namanya ekoenzim, tapi ini dari mana sih terbuatnya, gimana sih cara bikinnya, gimana sih kok bisa bikin sendiri, sesulit apa gitu. Mungkin pada sepenasaran itu kali ya Pak, karena saya waktu awal dengar juga ya gimana cara bikinnya kok bisa se-powerful ini si cairan ini yang katanya alami kayak gitu. Nah, kita mungkin pertanyaan selanjutnya itu Mbak ingin melihat proses pembuatan ekoenzim Pak. Boleh ya, kita diminta dibantu oleh tim multimedia untuk kita kasih lihat footage pas pembuatan ekoenzim. Nah, ini lagi apa Pak? Nah, ini kebetulan tim kami di laboratorium waktu itu bersama mahasiswa ya. Ini kita sedang ngumpulin bahan-bahan sisa dari sayur sama buah. Dari kantin ya, dari kantin. Dan juga ada beberapa sisa-sisa tanaman yang masih segar gitu. Nah, setelah kita kumpulkan itu kita lakukan pencacahan, pencucian dulu, baru dicacah menjadi halus-halus gitu. Nah, ini kita lakukan di laboratorium gitu. Jadi sebelum masuk ke tahap pengumpulan aja itu kita udah, tim laboratorium itu udah belajar gitu. Kita cari artikel-artikel tentang pembuatan ekoenzim yang baik, yang bagus gitu agar nanti hasilnya bisa maksimal. Dan ini kalau kita melihat di gambar, ini tim lab bersama mahasiswa, nanti ada foto-foto yang lain, sedang melakukan pengolahan bahan-bahan dasar yang terdiri dari limbah sayur, limbah buah, dan juga limbah-limbah yang sifatnya organik, terutama dari kantin dan dari teman-teman taman. Nah, jadi lagi mempersiapkan limbahnya. Betul ya, jadi kita persiapkan limbahnya. Sebenarnya limbah yang dibutuhkan banyak banget nggak sih Pak? Tergantung kita mau bikinnya berapa banyak gitu.
Jadi Misalnya ya kita mau buat sebotol yang tadi kita lihat tuh Pak, itu berapa limbahnya gitu? yang botol mana? Botol kecil ini? Iya, Oh kalau ini mah kecil, sedikit sekali gitu. Kita bikinnya tuh drum paling kecil yang itu tuh. Nah kalau digambar tuh itu drum mungkin sekitar ukuran 25 liter ya Pak Helmi ya. Ini drum yang paling kecil yang kita pakai gitu. Dari drum kecil ini mungkin kita bisa pakai limbahnya itu bisa sekitar 2 kilo. 2 kilo 1 sampai 2 kilo yang kita taruh di situ. Nanti dicampur, sebenarnya sederhana sekali bikinnya. Bahkan bisa dilakukan di rumah. Bahkan yang saya tahu juga teman-teman dosen di Esa Unggul juga udah banyak yang mengimplementasikannya di rumah. Ya. Jadi ini bisa kita bikin, saya pun bikin di rumah nih. Saya bikin di rumah dan untuk cuci sepeda, cuci motor saya pakai. Oh, buat cuci motor Pak? Iya, cuci Wow. motor. Jadi cepet banget ngilangin oli ternyata kalau saya pakai cuci motor. Lebih eco efektif engine. ngilangin oli. Lebih cepat bantu ngilangin oli Iya, apalagi kan body-body. alami dia Iya. nggak abrasif gitu ya, nggak merusak gitu Ya ya. nggak korosif lah ya. Iya, nggak korosif, oke. Jadi itu tadi tuh proses pembuatannya sederhana, itu campurannya dengan gula merah sebenarnya. Pakai gula merah? Iya, kita bikinnya pakai gula merah pencampurannya. Jadi dari limbah yang udah kita caca, terus kita masukin drum, terus kita campur dengan air dan kita masukkan di situ air gula gitu. Kalau istilahnya air gula itu buat menstarter lah, menstarter pertumbuhan bakteri-bakteri yang sederhananya kita katakan bakteri baiknya untuk mengolah limbah-limbah tadi menjadi zat-zat yang memang bisa dimanfaatkan kembali gitu. Jadi kan daripada limbah tadi seperti sisa buah, tanaman kita buang membusuk dan juga itu kalau dikumpulkan di TPS kita ya Pak Helmi cukup banyak ya. Dan itu kan pengeluaran untuk membuang limbah kan kita juga membayar ya. Setidaknya dengan aktivitas seperti ini bisalah membantu menurunkan dana operasional Pak Helmi dan tim terutama dalam membuang limbah. Betul. Kan sayang banget uang diputarnya di limbah gitu. Nah, ini aktivitas teman-teman di laboratorium bersama mahasiswa waktu itu. Kemarin juga ada videonya, mungkin kita bisa tampilin video pembuatannya kali lebih kelihatan seberapa serunya nih buat ekoenzim. Ini para mahasiswa ya Pak? Ya ini mahasiswa dan tim laboratorium. Oh ya didampingi ya. Nah ini mereka tuh lagi bikin sama tuh itu udah mulai ditaruh di drum. Nah terus kita simpan, terus kita ukur juga pH-nya. Ini lagi ngukur pH? Kita pH-nya itu kita ukur per minggu. Kita kan bikin selama menunggu hasilnya itu 3 bulan. Jadi per minggunya itu kita ukur kadar pH-nya, terus aromanya kita ukur, sehingga itu lagi disusun tuh tulisan ilmiahnya. Nanti saya, Pak Helmi dan tim keperawatan doain aja bisa publikasi tuh hasil ini. Amin, kita doakan cepat publikasi ya Bapak. Ya. Nah ini drum-drumnya yang kita pakai. Ini hasil akhirnya ya? Itu. Ini drum, ini ada 3 drum. Ini drum yang kita bikin untuk kita amati secara mendetail. Karena kita bikin ada 3 versi itu. Yang satu drum itu versinya dari sisa buah-buah jeruk ya. Terus yang satu drumnya lagi dari sisa buah jeruk dan buah mangga kalau tidak salah tuh dicampur. Satu lagi dari sisa buah-buahan dicampur sayuran. Gitu. Oke, jadi sambil produksi iya tapi coba inovasi dikit-dikit. Iya, ya, jadi sambil kita amati lah penelitian kecil-kecilan lah ya. Iya. Sehingga harapannya ya kami sebagai dosen nanti bisa menulis aktivitas kami dan kita bisa publikasi sehingga nanti teman-teman juga bisa baca hasilnya secara ilmiahnya seperti apa. Dan pasti akan kalau memang berhasil kan jadi manfaat orang banyak ya Pak betul, ya. Betul. Nggak cuma untuk Esa Unggul aja. Itu keren banget Pak. Nah kalau misalkan tadi secara kita simpulkan gitu Pak. Tadi kan kita kan ngobrolnya panjang, mungkin kalau misalkan biar lebih mengerucut nih, kita simpulkan sebenarnya apa saja manfaat ataukah ada nggak keunggulan dari produk ekoenzim yang dibuat Esa Unggul dibandingkan mungkin yang lainnya gitu. Jadi kayak sesi saya tanya ini pengen supaya jadi kesimpulan manfaatnya apa aja sih ekoenzim sama ada keunggulan lebih nggak sih dari yang kita buat kayak gitu? Ya kalau sejauh ini sih kalau di ajang Green Metric ya belum pernah ada yang nge-declare tentang metode pembuatan ekoenzimnya mengacu kemana gitu. Dan hari ini kalau Esa Unggul saya bisa bilang metode ekoenzim yang kita buat itu pertama kita mengacu ke standar SNI. Ya terkait dengan produk pembersih yang memenuhi standar SNI karena memang target kita ini menjadi produk pembersih juga gitu.
Sehingga produk pembersih dalam hal ini ekoenzim yang kita gunakan sebagai cairan pembersih, setelah kita melakukan pengukuran dasar itu memenuhi standar SNI terkait dengan standar cairan pembersih organik. Nah, gitu. Dan ini juga artinya kami juga tidak berpuas diri ya. Kita terus berupaya improvement. Nanti kita bagaimana caranya agar cairan ekoenzim ini bisa masuk ke dalam kategori standar SNI untuk pembersih umum gitu. Karena kalau kita lihat ya, ini kan cairan ekoenzim itu dia wanginya khas banget ya. Jadi ini bukan botol kosong ya, ini ada isinya. Jadi kalau kita cium itu aromanya dia khas. Nah, tapi kalau kita mengikuti SNI, aromanya itu bisa kita buat lebih enak lagi gitu kalau kita pelajari. Gitu ya? Ini kok susah ya, karena nggak ada kukunya ya. Oh, ada nih bisa. belum dibuka. Belum. Nah, oke, coba cium deh. Saya coba deskripsiin ya. Kayak wangi tape ya. Wangi tape. Nah, karena fermentasi soalnya ya. Prinsipnya. Ada wangi tape, terus jangan diminum, Pak. Dia ada wangi-wangi buah seger gitu ya. Nah, karena ini bahan dasarnya buah. Yang tadi sunkist itu ya? Iya, ini dari mangga sama dari jeruk nih. Ini yang dari mangga dari jeruk. Fruity gitu. Ya, jadi baunya cenderung seger sih sebenarnya. Nah, ini kalau kita campur ke air, ini kan baunya cenderung pekat ya, cenderung tajam. Nah, kalau udah kita campur air, itu wanginya lebih soft, jadi enak banget. Iya. Gitu. Dan ini cairan ini kita lagi pelajarin yang standar SNI itu yang punya pemerintah tentang ketentuan cairan pembersih. Kita mau coba inovasi agar ini bisa memenuhi standar itu lagi, lebih baik lagi gitu. Artinya kita juga belum puas lah dengan produk yang kita hasilkan. Pengennya terus. Kita berinovasi terus sampai paling unggul. Nah, ya. Sesuai motonya Esa Unggul ya. Iya. Makanya nanti dinaungi sama tim Green Metric, inovasi-inovasi yang sederhana ini bisa kita kembangkan terus. Sehingga kalau kita bisa produksi lebih besar lagi, ini juga bisa menjadi manfaat buat kampus kita. Betul. Gitu. Memang makanya kenapa ini menarik dibahas, karena program ekoenzim yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Unggul sangat merepresentasikan Universitas Unggul sih, yang kita tuh smart, kita tuh kreatif, kita juga entrepreneurial gitu. Jadi kayak itu udah kayaknya tuh kayak melambangkan banget gitu, Pak. Moto kita ya nggak Pak Helmi. Oke, jadi kalau misalkan tadi kita lihat video-videonya kan itu kan tadi sepertinya kita melibatkan banyak orang ya Pak. Siapa aja sih Pak yang dilibatkan dalam ini? Dalam pembuatan ekoenzim itu pertama kami melibatkan tim umum ya. Tim umum itu ada taman ya, petugas taman, terus ada cleaning service, terus kita juga melibatkan teman-teman pedagang kantin karena mengumpulkan limbah sayurannya kita dari mereka. Terus kita juga melibatkan mahasiswa ya. Di sini juga kita melibatkan tim laboran tentunya sebagai pasukan yang memang aktif di labnya gitu. Setelah kita jadikan produk, tentu juga kita melibatkan lagi teman-teman yang ada di taman dan di kebersihan terutama, karena kita pengen uji kan produk kita pengen dipakai. Jadi udah dipakai untuk cuci piring, terus dipakai untuk cuci alat-alat lab yang gelas-gelas, terus juga dipakai untuk semprot tanaman, dan kemarin kita coba dipakai untuk di kolam ya, di danau, di kolam kita. Oke, semakin banyak yang dicoba untuk kita pakaikan ekoenzim ini ya Pak ya. Baiklah. Kalau misalnya tadi bicara, kita kan Universitas Unggul ini secara aktif mendukung program pemerintah selalu pada Green Metric. Kemudian kita juga selalu mendukung program pemerintah MBKM gitu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mengetahui bahwa ekoenzim ini sudah cukup marak di Esa Unggul gitu dan merupakan salah satu kampus yang gencar dalam produksinya. Apakah menurut Pak Rashid dan Pak Helmi banyak peluang bagi mahasiswa di kampus lain kalau mau belajar di kampus Esa Unggul seperti program MBKM yang terkait ekoenzim gitu Pak? Oke. Ya tentunya melalui Fakultas Ilmu Kesehatan tentunya. Kan kita di Fakultas Ilmu Kesehatan itu punya prodi-prodi kesehatan yang luar biasa ya. Mulai dari kita punya bioteknologi, punya keperawatan gitu. Kadang bingung kok parasit perawat ngapain bikin gini gitu. Kebetulan saya perawatnya tuh perawat spesialis komunitas ya di masyarakat.
saya mengajarkan juga mahasiswa tentang bagaimana sih membantu masyarakat mengatasi limbah domestiknya, salah satunya limbah dapur, gitu. Sehingga bisa belajar tuh, kalau ada teman-teman MBKM, waktu itu di kelas saya ada tuh mahasiswa MBKM 2 orang dan dia ikut belajar ini. Belajar ekosistem. Iya, dan dia senang gitu. Ini out of the box gitu kalau di perawatan tentunya ya. Yang mungkin jarang didapatkan di kampus lain, mungkin yang nggak over fakultas ilmu kesehatan yang ada bioteknologi. Iya betul. Kita di bioteknologi juga kalau tidak salah tuh rekan saya Pak Sefrianto waktu itu dia praktikum, dia pakai ini sebagai contohnya tuh. Iya. Fotonya ada deh kalau nggak salah saya kasih. Terus juga kita juga punya prodi farmasi ya. Terus juga punya prodi kesehatan masyarakat tentunya ya. Saya sebenarnya ide ini dibangun sama rekan saya, salah satu dosen dari prodi kesehatan masyarakat juga tuh, Ibu Gisel. Cuma hari ini Bu Gisel lagi di Manchester, dia lagi lanjut studi. Wow. Jadi yang di sini saya sama Pak Helmi. Gisel juga kan salah satu Tim juga dari Green Green kita juga. Matrix. Iya, Ya. betul ya. Jadi banyak prodi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul yang bisa diakses untuk teman-teman ikut MBKM, dan tentunya prodi-prodi kita dilengkapi juga dengan laboratoriumnya yang keren-keren ya. Jadi kita lihat ya video-videonya. Iya, itu baru contoh ya, salah satu lab aja gitu. Kita banyak lab lagi, dan mungkin nanti kalau ingin memperdalam lagi, ekoenzim ini sebenarnya ada apanya sih dari sisi ilmiahnya, dari sisi bakterinya. Nah itu bisa ikut di bioteknologi tuh nanti tuh. Ya, karena mereka kan yang ilmu yang mendalami lebih spesifik lagi tentang bakteri-bakteri gitulah, saya juga nggak ngerti. Ya. Gitu Sobat Unggul. Jadi Sobat Unggul kalau misalkan tertarik nih belajar tentang ekoenzim, dan mungkin kan nggak banyak yang kampus yang punya prodi bioteknologi ataupun prodi keperawatan yang mungkin udah paham betul ekoenzim itu apa, bikinnya gimana, inovasi, dan udah sering melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan gitu ya, bisa gabung di MBKM Universitas Unggul ya, gabung itu prodi bioteknologi atau keperawatan atau kesehatan masyarakat. Ya, atau prodi yang lainnya lah. Oh iya, boleh juga ya. Apapun itu yang penting Esa Unggul. Yang penting Esa Unggul. Yuk MBKM kita ya. Oke, baik Pak. Mungkin ini pertanyaan colongan. Kenapa colongan? Karena sebelum saya kesini ada mahasiswa yang tanya ke saya. Ini kan pemanfaatan limbah Pak. Mungkin ada sedikit ketakutan gitu Pak. Ada nggak sih efek sampingnya atau menimbulkan penyakit, atau memang aman aja ini karena samping alami? Oke. Takut ada penyakit atau enggak ya? Ya gitu. Tadi balik lagi kita harus matang di tahap persiapannya juga. Meskipun ini dari limbah, dan limbahnya kita harus benar-benar limbah yang organik ya. Yang memang kalau bisa limbahnya jangan diambil yang udah busuk-busuk banget gitu. Karena kalau limbahnya udah busuk, itu nanti produknya juga kurang baik gitu. Jadi kita cari limbah yang memang kalau bisa masih segar. Kalau di rumah kan kalau kita habis potong-potong sayur kan, itu kan sayurnya sebenarnya masih segar. Nah, cuma mungkin karena grepes atau karena ada hitam-hitam ya. Tapi itu bisa kita manfaatkan kan. Begitu juga yang kita manfaatkan dari kantin kemarin, bukan limbah yang udah berhari-hari. Jadi hari itu langsung kita proses. Nah, terus kita cuci ya, setelah kita dapat limbah itu kita cuci dulu dong. Nah, setelah kita cuci baru kita potong-potong. Nah, jadi kuncinya ada di situ, pemilihan dari limbah organiknya. Bagaimana cara kita menentukan limbah organik yang layak untuk kita bikin ekoenzim. Ya, pertama pastikan bahwa limbah kita hindari dari limbah yang sudah busuk. Ya. Karena kalau limbah busuk saat kita ngelolanya aja udah nggak enak gitu. Dan itu nanti endingnya itu ada artikelnya yang membahas, dia ngebandingin penggunaan limbah busuk dengan limbah yang masih fresh. Dan kita gunakan yang limbah masih fresh, dan tadi hasilnya wanginya enak, warna cairannya juga bagus gitu. Jadi kuncinya sih bagaimana cara kita memilih limbah, dan itu adalah keterampilan yang tentunya kita harus punya semua ya. Bagaimana kita membedakan limbah, dan juga kita harus bisa mengkategorikan limbah yang masih kita manfaatkan dengan baik gitu. Salah satunya limbah sayuran tadi gitu. Kuncinya di situ. Baik, luar biasa sekali ya episode kali ini ya, bener nggak Sobat Unggul? Jadi kita memang ini udah hampir di penghujung acara. Aku mau coba konklusiin ya. Tadi kita bicaranya tentang apa aja dari Pak Helmi dan Pak Rashid. Jadi kita ini berperan aktif di Green Matrix karena kita ini punya tujuan, yaitu menjaga keseimbangan lingkungan, yang salah satunya contoh kita adalah kita mengolah limbah menjadi suatu hal yang positif, seperti ekoenzim ini jadi suatu hal yang multifungsi gitu ya Pak ya. Kemudian juga ekoenzim ini merupakan salah satu produk yang
melalui proses daur ulang limbah yang bisa digunakan selain untuk menjaga kesuburan ekosistem, tapi juga bisa menjadi pupuk gitu ya Pak. Bisa juga digunakan dalam keperluan kebersihan rumah tangga gitu ya Pak ya. Dan bisa jadi bisnis. Dan bisa jadi bisnis. Gitu. Kewirausahaan. Ayo, kita jadi entrepreneurial ekoenzim gitu ya, kita jualin. Nah, UEU juga merupakan salah satu dari 3 kampus di Indonesia yang berperan aktif dalam memproduksi ekoenzim ya Pak ya. Kemudian kita juga mendukung gerakan UI Green Metric secara aktif dan membina para mahasiswa kami untuk membuat sendiri ekoenzim ini secara mandiri sehingga mahasiswa tuh turut aktif dan punya pengalaman dalam membuat ekoenzim gitu ya Pak ya. Kemudian dalam hal ini Esa Unggul juga akhirnya membuka kesempatan bagi para mahasiswa ya di luar sana yang ingin mengikuti program MBKM di universitas kami. Seperti itu. Mungkin kita sudahi dulu podcast kali ini, tapi saya mau sedikit kasih bocoran kalau selanjutnya podcast Esa Unggul series Cerdas Ekoenzim bersama Esa Unggul ini nanti akan ada episode keduanya yang dimana kita akan membahas tentang hal yang lebih menarik lagi, yaitu permasalahan sampah di perguruan tinggi di Indonesia dan program ekoenzim yang ada di Universitas Unggul. Jadi kita akan lebih membahas lebih dalam seperti permasalahan sampah di perguruan tinggi itu apa sih solusinya, ada hubungannya nggak sih dengan ekoenzim seperti itu. Oke Sobat Esa Unggul, saya Bila dan segenap kru juga narasumber kita yang keren banget ini Esa Unggul Heroes kita. Salam unggul. Yes, mohon undur diri Sobat Esa Unggul, jangan lupa episode ini di like, di komen, di share, dan di subscribe, dan see you at our next episode. Bye! Hai semua.